dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Cerita dimulai pada tanggal 13 Januari 1965. Sekitar subuh, terjadi serangan oleh kelompok yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap sebuah pesantren di Desa Kanegoro dekat Kediri, Jawa Timur. Serangan tersebut ditujukan untuk menggertak dan mempengaruhi para pendukung pesantren yang umumnya memiliki hubungan dekat dengan kelompok-kelompok anti-komunis dan organisasi-organisasi Islam. Dalam serangan ini, para penyerang menggunakan kekerasan untuk mencoba merebut kontrol dan menakut-nakuti masyarakat sekitar. Dua hari setelahnya, yakni pada tanggal 15 Januari 1965, PKI kembali melancarkan serangan. Kali ini menargetkan para petani di Kediri terkait sengketa lahan. Serangan ini merupakan bagian dari kampanye kekerasan lebih luas yang dilakukan oleh PKI pada saat itu. Selain di Kediri, aksi-aksi kekerasan oleh PKI juga dilaporkan terjadi di berbagai daerah lain, termasuk Indramayu, Boyolali, dan Klaten. Serangan-serangan ini umumnya melibatkan kekerasan fisik terhadap individu ataupun kelompok yang dianggap sebagai musuh politik PKI atau mereka yang menolak ideologi komunis. Pada bulan Desember 1964, sebuah dokumen yang diduga berisi rencana kudeta oleh PKI terungkap dan menyebabkan ketegangan politik di Indonesia. Dokumen ini dianggap sebagai bukti adanya niat PKI untuk mengambil alih kekuasaan secara paksa. Namun, PKI dengan tegas membantah keaslian dokumen tersebut dan menuduh lawan politiknya, terutama kelompok-kelompok yang menentang ideologi komunis, telah menyebarkan fitnah dan propaganda untuk merusak reputasi mereka. Pada bulan Februari 1965, PKI memang melakukan sejumlah langkah strategis dalam upaya mencapai tujuannya, termasuk pembentukan biro khusus. Biro khusus ini didirikan untuk merancang dan melaksanakan strategi yang terkait dengan gerakan 30 September yang direncanakan, serta untuk menangani berbagai masalah internal dan eksternal yang dihadapi PKI. Biro ini berfungsi sebagai alat strategis penting dalam persiapan PKI menghadapi konflik politik yang semakin memanas di tahun 1965. Salah satu tuntutan PKI adalah pembentukan Angkatan Kelima, yaitu unit militer baru yang terdiri dari buruh tani yang dipersenjatai. Ide ini diusulkan sebagai bagian dari strategi PKI untuk memperkuat basis kekuatan mereka dengan melibatkan massa tani secara langsung dalam struktur militer. Namun, usulan ini hanya mendapatkan dukungan dari Ahmad Dhani selaku pimpinan Angkatan Udara saat itu. Sementara, Letnan Jenderal Ahmad Yani selaku Panglima Angkatan Darat menolak keras usulan tersebut. Penolakan ini menambah ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat. PKI meyakini bahwa pimpinan Angkatan Darat, khususnya Letnan Jenderal Ahmad Yani, adalah musuh utama mereka karena tidak mendukung tuntutan-tuntutan PKI dan seringkali bersikap menentang. Hal ini memperburuk situasi dan memicu munculnya isu mengenai adanya Dewan Jenderal. Sebuah dugaan bahwa ada kelompok jenderal di Angkatan Darat yang berkomplot melawan PKI dan mendukung tindakan-tindakan anti-komunis. Pada tanggal 1 Agustus 1965, Presiden Soekarno terlihat sakit parah di kediamannya, Istana Bogor. Dalam situasi ini, tim dokter dari Cina dipanggil untuk merawatnya. Setelah pengobatan selesai, D.N. Aidit, selaku pemimpin PKI saat itu, bertanya kepada Profesor Hu, salah satu dokter dari Cina, mengenai kondisi kesehatan Bung Karno. Profesor Hu mengungkapkan bahwa kesehatan Bung Karno sangat kritis dengan dua kemungkinan terburuk, yaitu ia bisa mengalami kelumpuhan atau bahkan meninggal dunia. Kondisi kesehatan Bung Karno yang memburuk menambah ketegangan politik di Indonesia, terutama karena situasi politik yang sudah tidak stabil menjelang peristiwa G30 PKI. Selain itu, sejak awal tahun 1960-an, kondisi ekonomi Indonesia juga sedang mengalami kemunduran yang signifikan yang dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk konfrontasi dengan Malaysia dan perjuangan untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Konfrontasi ini dan upaya perebutan Irian Barat menyedot anggaran negara secara besar-besaran yang mengakibatkan pengeluaran untuk kepentingan non-ekonomi dan mengguncang stabilitas perekonomian. Akibatnya, situasi ekonomi semakin memburuk dan dampaknya dirasakan di seluruh negeri. Di pinggiran Jakarta, banyak rakyat yang mengalami kelaparan karena kesulitan dalam mendapatkan bahan makanan dan bahan bakar minyak.
Krisis ini juga menyebabkan inflasi tinggi, kekurangan barang-barang pokok, dan peningkatan kemiskinan yang memperburuk ketidakstabilan sosial yang sudah ada. Shin berpindah ke wilayah Lubang Buaya, dekat Bandara Halim, di mana kader-kader PKI, baik laki-laki maupun perempuan, sedang menjalani pelatihan militer untuk membentuk Angkatan Kelima. Angkatan Kelima ini direncanakan sebagai unit militer baru yang melibatkan buruh tani dan massa pendukung PKI untuk memperkuat kekuatan mereka. Dalam suasana latihan tersebut, Mayor Suyono, yang merupakan Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim, datang untuk memantau kegiatan latihan. Latihan di Lubang Buaya ini merupakan bagian dari persiapan PKI untuk melancarkan gerakan 30 September yang telah direncanakan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup pelatihan militer, tetapi juga upaya untuk menyiapkan kekuatan politik dan sosial yang dapat mendukung ambisi PKI dalam merebut kekuasaan. Pada tanggal 8 hingga 12 Agustus 1965, di rumahnya, Aidit mengadakan diskusi dengan rekannya, Syam Kamaruzzaman, mengenai isu Dewan Jenderal yang telah mereka sebarkan di masyarakat. Dalam diskusi tersebut, Aidit meminta agar isu tersebut terus digencarkan untuk memperluas pengaruhnya dan semakin banyak orang yang mempercayainya. Syam, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Biro Khusus PKI, bersama Aidit, meyakini bahwa pada tanggal 5 Oktober 1965, saat peringatan Hari Angkatan Bersenjata, Angkatan Darat akan melakukan kudeta. Mereka berencana untuk mendahului potensi kudeta tersebut dengan melakukan tindakan lebih dulu. Dalam kerangka rencana ini, Aidit meminta Syam untuk menghubungi para perwira yang berpihak pada PKI guna memastikan dukungan mereka dalam aksi yang direncanakan. Pada tanggal 14 Agustus 1965, DN Aidit, Wahyu, dan Poco berkumpul di rumah Syam Kamaruzzaman untuk membahas rencana gerakan 30 September. Dalam pertemuan itu, Syam menyampaikan 3 poin penting terkait rencananya. Pertama, gerakan harus dilakukan secara militer dan tertutup. Artinya, rencana tersebut harus dilaksanakan dengan pendekatan militer dan dengan kerahasiaan tinggi untuk menghindari deteksi dan kontratindakan dari pihak lawan. Kedua, target utama adalah para jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal. Mereka menilai Dewan Jenderal sebagai ancaman utama dan musuh yang harus diatasi untuk melancarkan gerakan mereka. Ketiga, menguasai instalasi vital. Mereka harus mampu menguasai fasilitas penting seperti Telkom, Radio Republik Indonesia, kereta api, dan instalasi penting lainnya untuk mengamankan dan mengontrol komunikasi serta logistik selama pelaksanaan gerakan. Selain itu, mereka sepakat untuk mengajukan 3 calon pemimpin gerakan. Pertama, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion dari Resimen Cakrabirawa. Kedua, Kolonel Infanteri Latif dari Kodam 5 Jakarta. Ketiga, Mayor Suyono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim. Pemilihan calon pemimpin ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa mereka memiliki komando yang dapat dipercaya dalam pelaksanaan gerakan 30 September kelak. Pada tanggal 17 Agustus 1965, Bung Karno tetap memberikan pidato peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara, meskipun saat itu dalam kondisi sakit. Pada tanggal 28 Agustus 1965, PKI mulai mengadakan rapat khusus yang membahas isu Dewan Jenderal. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat bertindak. Hari ini, saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu. Tapi saya kira Badan Pusat Intelijen BPI harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak, berarti kita tidak punya lagi badan yang bisa dipercaya. Saya minta kawan-kawan bisa menahan diri supaya jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat kelak bila terjadi sesuatu di luar sana kita. Secara umum saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya, dan yang terbaik adalah di Jawa Tengah. Ada faktor yang menguntungkan kita, karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Jawa adalah kunci. Selanjutnya, pada tanggal 6, 9, 13, dan 19 September 1965, PKI mengadakan serangkaian rapat di rumah Kolonel Latif. Beberapa tokoh yang hadir dalam rapat tersebut ialah Letnan Kolonel Untung, Syam Kamaruzzaman, Suyono, Supono, Wahyudi, dan Mayor Agus Sigit.
Rapat-rapat ini membahas rencana terkait Dewan Jenderal dan langkah-langkah yang akan diambil jika Bung Karno wafat. Setelah diskusi panjang, Letnan Kolonel Untung lalu ditunjuk sebagai pemimpin gerakan 30 September. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September 1965, PKI kembali mengadakan rapat di Rumah Syam Kamaruzzaman. Dalam rapat-rapat ini diputuskan bahwa target penculikan adalah 7 orang jenderal, yaitu Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Panjaitan, dan Jenderal Sutoyo. Operasi penculikan tersebut dibagi menjadi 3 komando. Pertama, Komando Penculikan dan Penyergapan, dikenal dengan nama Pasukan Pasopati, yang dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif dengan tugas menculik para jenderal baik dalam keadaan hidup maupun mati. Kedua, Komando Penguasaan Kota, dikenal dengan nama Pasukan Bima Sakti, yang dipimpin oleh Kapten Suradi dan bertugas menguasai area kota. Ketiga, Komando Basis, dikenal dengan nama Pasukan Gatot Kaca, yang dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Subrisno dan bertugas mengelola basis-basis operasi. Pada tanggal 29 September 1965, para komandan pasukan berkumpul di Lembah Buaya untuk mengikuti briefing yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Briefing ini merupakan bagian dari persiapan akhir untuk pelaksanaan gerakan 30 September. Letnan Kolonel Untung menekankan bahwa kunci keberhasilan gerakan ini terletak pada pasukan Pasopati yang memiliki tugas utama untuk menculik 7 jenderal yang telah ditargetkan. Tim gabungan dari pasukan Cakrabirawa dan Brigif 1 Jaya Sakti ini diberikan instruksi tegas untuk melakukan penculikan tersebut dengan segala cara yang diperlukan, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Setelah briefing selesai dilakukan, Letnan Kolonel Untung segera menuju ke Rumah Syam Kamaruzzaman, tempat para kader PKI telah berkumpul untuk menyusun rencana akhir. Di Rumah Syam, mereka sepakat untuk menamai aksi mereka dengan nama Gerakan 30 September. Gerakan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1965, tepat pukul 4 dini hari. Pada malam 30 September 1965, Letnan Jenderal Ahmad Yani menerima kunjungan dari Mayor Jenderal Basuki Rahmat. Mereka membahas tentang aksi demonstrasi Gerwani yang terjadi pada tanggal 27 September 1965. Di tengah pembicaraan, Yani menerima telepon dari Sugandi, seorang intelijen militer yang meringatkannya tentang ancaman gerakan yang membahayakan dirinya. Meskipun Sugandi telah memberinya peringatan, tetapi Jenderal Ahmad Yani justru menganggap hal itu sebagai rumor belaka dan tidak menghiraukannya. Setelah diskusi panjang mengenai situasi yang sedang berkembang, Basuki Rahmat kemudian berpamitan untuk pulang. Di lain tempat, Mayor Jenderal Parman memutuskan untuk tidur lebih awal bersama istrinya. Setelah memejamkan mata, Parman mendengar suara burung teliti di sudut rumahnya. Dalam mitos Jawa, burung seriti dianggap membawa pertanda buruk yang membuatnya merasa gelisah. Meskipun demikian, istrinya berusaha menenangkannya dan meyakinkannya bahwa itu hanyalah kebetulan. Ada burung siti di ruangan ini, perasaan saya nggak enak. Sudahlah, tidur. Di sisi lain, usai menyelesaikan pekerjaannya, Brigadir Jenderal Panjaitan segera beristirahat di lantai atas. Brigadir Jenderal Sutoyo juga dapat beristirahat dengan tenang. Sebaliknya, Mayor Jenderal Suprapto justru kesulitan untuk tidur dan memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya merancang museum perjuangan. Jenderal Nasution yang baru pulang dari dinas juga sudah berada di rumah untuk beristirahat. Dengan demikian, ketujuh jenderal yang menjadi target gerakan 30 September semuanya berada di rumahnya masing-masing.
Karena itulah kawan, jenderal-jenderal kafir itu menolak. Pulau dan tadi dipersenjatai. Menolak kita sebagai angkatan sekuat. Karena kafir. Inilah saatnya. Inilah malamnya. Dan tadi merebut kembali haknya. Merebut kembali semua yang dirampas. Mengenai markas gerakan, kita bagi menjadi dua, yaitu Sentral Komando 1, Senko 1 di Gedung Penas, Senko 2 di Komplek Halim di Rumah Kasat Udara Ani Suyatno. Kawan Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan ini akan bermarkas di Senko 2 Halim. Sedangkan pimpinan pelaksana, termasuk saya selaku komandan gerakan militer, akan bermarkas di Senko 1 di Gedung Penas. Sekitar pukul 1.30 dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965, Letnan 1 Abdul Arif, Komandan Pasukan Pasopati, yang bertugas untuk menculikan, membagi pasukannya menjadi 7 kelompok. Masing-masing ditugaskan untuk menculik 1 dari 7 jenderal yang menjadi target. Sementara itu, DNID, Letnan Kolonel Untung, Syam Kamarizaman, Suparjo, dan pasukan dari komando basis lainnya bergerak menuju studio Penas di Halim untuk mempersiapkan langkah-langkah berikutnya dari gerakan 30 September. Pada pukul 3 dini hari, pasukan Pasopati mulai bergerak menuju rumah-rumah para jenderal yang telah ditentukan sebagai target penculikan. Selanjutnya, pada pukul 3.15 dini hari, bus dan truk yang membawa pasukan PKI mulai bergerak dari kawasan Halim menuju kawasan Menteng. Mereka tiba di Menteng pada pukul 4 pagi. Dari sini, dimulailah rencana gerakan 30 September untuk melaksanakan penculikan terhadap para jenderal yang menjadi target. Siap. Penculikan terhadap Jenderal Sution dilakukan dengan skala besar yang melibatkan sekitar 100 orang.
dengan cepat masuk ke rumah Nasution. Suara langkah kaki para pasukan membuat Nasution dan istrinya terbangun. Dari celah pintu, istrinya mencoba mengintip yang diikuti oleh Nasution. Namun, keberadaan mereka terdeteksi yang membuat pasukan Cakrawirawa langsung memberondong kamar mereka dengan sejumlah tembakan beruntun. Ibu Jenderal Nasution yang terkejut mendengar suara tembakan langsung masuk ke kamar Nasution yang berada di sebelahnya. Sayangnya, putri Nasution yang bernama Ade Irma terkena tembakan di punggungnya. Pasukan Cakrawirawa terus melakukan gertakan agar Nasution mau keluar dari kamarnya. Di tengah ketegangan yang terjadi, istri Nasution lalu menyuruh suaminya untuk melarikan diri melalui tembok yang berada di samping rumah. Saat sedang memanjat tembok, Nasution ditembak oleh seorang penjaga keamanan. Namun ia berhasil melompat ke rumah sebelah. Meskipun mengalami cedera ringan, penembak saat itu tidak menyadari siapa yang dia tembak, sehingga Nasution tidak dikejar dan berhasil lolos dari penculikan. Sementara itu, istri Nasution berusaha menghubungi dokter untuk menyelamatkan nyawa putrinya yang sekarat. Namun, jaringan telepon sudah diputus. Ia lalu memberitahu pasukan penculik bahwa suaminya sedang berada di luar kota. Di belakang rumah, Letnan Tere Tandian yang mendengar kegaduhan keluar dengan membawa senjata. Namun ia dengan cepat dilucuti. Guna melindungi Nasution, Tandian lalu mengaku sebagai Jenderal Nasution. Awalnya, pasukan penculik tidak percaya, tetapi karena waktu terbatas dan mereka belum menemukan target utama, Tandian akhirnya diangkut ke dalam mobil menuju lubang buaya. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Ahmad Yani terdiri dari sekitar 1,5 kompi yang dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berjaga di belakang rumah, kelompok kedua di depan, dan kelompok ketiga bertugas masuk ke dalam rumah. Keamanan di rumah Jenderal Yani tidak terlalu ketat, sehingga mereka dapat dengan mudah masuk. Setelah berhasil memasuki rumah, mereka menginterogasi pembantu di rumah Yani. Namun, karena ketakutan, pembantu tersebut tidak dapat memberikan informasi yang diminta. Saat itu, Edi, salah satu putra Jenderal Yani, datang mencari ibunya. Pasukan penculik melihat ini sebagai peluang dan meminta Edi membangunkan ayahnya dengan alasan bahwa Jenderal Yani dipanggil untuk menghadap presiden. Edi yang tidak tahu apa yang terjadi menurut saja dan membangunkan ayahnya. Tak lama kemudian, Jenderal Yani keluar dari kamarnya dengan masih mengenakan pakaian tidur. Raswat, selaku komandan pasukan penculik, menyampaikan bahwa mereka diperintahkan untuk segera membawa Yani menghadap presiden. Jenderal Yani yang baru terbangun meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Namun, Raswat dengan tegas menolak, mengatakan tidak perlu mandi ataupun berganti pakaian. Mendengar ini, Jenderal Yani marah dan memukul salah satu anggota pasukan. Dengan penuh amarah, Yani kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap. Emosi Raswat memuncak dan dia langsung memerintahkan Sersan Giyadi untuk bertindak. Giyadi kemudian melepaskan tembakan bertubi-tubi yang langsung menewaskan Jenderal Yani saat itu juga. Setelah Jenderal Yani gugur, pasukan penculik lalu menyeret jenazahnya keluar rumah dan memasukkannya ke dalam mobil. Mereka membawa jenazah Yani ke lubang buaya untuk dikumpulkan bersama para jenderal lainnya. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Suprapto terdiri dari 19 orang, lebih sedikit dibandingkan jumlah pasukan yang dikerahkan untuk menculik jenderal-jenderal lainnya. Ini disebabkan oleh kurangnya penjagaan ketat di rumah Suprapto, sehingga penculikan dianggap lebih mudah. Pada malam penculikan, Jenderal Suprapto masih terjaga dan belum tidur. Seperti pola penculikan jenderal lainnya, Suprapto diberitahu bahwa ia harus segera menghadap presiden. Tanpa diberi kesempatan untuk berpakaian layak, Suparman, selaku komandan pasukan, memaksa Suprapto untuk segera keluar dari rumah. Meskipun bingung dan tidak sepenuhnya memahami situasi, Suprapto tetap mengikuti perintah mereka. Ia dibawa secara paksa ke dalam mobil tanpa penjelasan lebih lanjut. Pasukan tersebut kemudian dengan cepat membawa Suprapto menuju lubang buaya. Pagi itu, Jenderal Parman dan istrinya terbangun oleh suara gaduh di luar rumah mereka. Pada awalnya, mereka mengira ada maling. Namun setelah diperiksa, ternyata sekelompok pasukan Cakrawirawa berjumlah sekitar 20 orang sudah berada di depan rumah. Pasukan tersebut menginformasikan bahwa mereka datang untuk menjemput Jenderal Parman atas perintah Presiden Soekarno. Mendengar kabar itu, Jenderal Parman segera masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Sementara istrinya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pasukan tersebut bertindak kasar dan tidak sopan, langsung masuk ke dalam rumah tanpa izin.
surat perintah? Kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Sebelum berangkat, Jenderal Parman sempat membisikkan kepada istrinya untuk segera menghubungi Jenderal Ahmad Yani. Parman menduga bahwa dirinya akan ditahan atas perintah Presiden Soekarno. Namun, saat istrinya mencoba menggunakan telepon, salah satu anggota Cakrabidawa tiba-tiba mencabut kabel telepon dan merusaknya. Tindakannya itu membuat Parman terkejut dan mulai merasa curiga. Ia pun menolak ajakan pasukan tersebut untuk pergi. Tanpa banyak bicara, pasukan Cakrabidawa mulai bertindak lebih kasar dengan menyeret Jenderal Parman keluar rumah dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Sama seperti jenderal lainnya, Jenderal Parman kemudian dibawa menuju ke lubang buaya. Pasukan yang bertugas menculik Jenderal Hadiono berjumlah sekitar 18 orang. Karena rumah Jenderal Hadiono tidak dijaga, mereka dapat dengan mudah masuk tanpa perlawanan. Menyadari bahwa dirinya dalam bahaya, Jenderal Haryono berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di kamar belakang sambil mematikan semua lampu untuk menyulitkan pasukan menculik. Namun, pasukan tersebut tidak menyerah begitu saja. Mereka menggeledah setiap sudut rumah hingga akhirnya menemukan tempat persembunyian Jenderal Hadiono. Dalam upaya terakhir untuk melawan, Haryono mencoba merampas salah satu senjata dari anggota pasukan menculik, tetapi upayanya itu gagal. Pasukan menculik langsung melepaskan tembakan beruntun yang mengenai tubuh sang jenderal dan mengakhiri hidupnya saat itu juga. Setelah memastikan bahwa Jenderal Haryono telah gugur, tubuhnya lalu diseret keluar dari rumah dan dilemparkan ke dalam truk. Mereka kemudian membawa jenazahnya ke lubang buaya. Target penculikan selanjutnya ialah Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Sekitar 30 orang pasukan ditugaskan untuk menangkapnya. Mereka membagi diri menjadi 3 kelompok, dengan satu kelompok berjaga di depan rumah, satu kelompok di belakang, dan satu lagi bertugas melakukan penculikan. Dengan dalih membawa surat dari Presiden, mereka berhasil membujuk Jenderal Sutoyo untuk keluar dari kamarnya. Begitu pintu dibuka, pasukan penculik langsung meringkus Sutoyo. Kedua tangannya diikat di belakang kepala dan matanya ditutup untuk mencegahnya melihat apa yang terjadi. Setelah itu, Jenderal Sutoyo didorong masuk ke dalam truk yang sudah disiapkan. Lalu, ia dibawa menuju lubang buaya. Target penculikan selanjutnya ialah Jenderal Panjaitan. Sebanyak 50 orang pasukan menyerbu rumahnya dengan melewati pagar besi. Setelah memasuki rumah, mereka menyandra para pembantu dan memaksa mereka memberitahu lokasi kamar Jenderal Panjaitan. Untuk menarik perhatian dan memicu kekacauan, para tentara lalu menembaki ruangan tersebut yang membuat seluruh orang di rumah terbangun. Putra Jenderal Panjaitan yang mengira rumah mereka sedang diserang oleh pencuri mencoba melawan pasukan tersebut. Sayangnya, upaya hidupnya itu berakhir tragis ketika ia tertembak dan tewas di tempat. Istri Jenderal Panjaitan yang berada di lantai 2 mencoba mengintip ke bawah dan melihat pasukan Cakrabidawa sedang memanggil suaminya. Awalnya, Jenderal Panjaitan menolak turun dari lantai atas rumahnya. Namun, setelah pasukan tersebut mengancam keselamatan keluarganya, ia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk turun. Dengan berseragam rapi, Jenderal Panjaitan keluar menemui pasukan penculik. Di halaman depan, sebelum dibawa, ia sempat meminta waktu untuk berdoa. Namun, salah satu tentara memukulnya dengan kasar. Saat Jenderal Panjaitan mencoba melawan, pasukan penculik itu langsung berondongnya dengan tembakan hingga membuatnya gugur seketika. Jenazah Jenderal Panjaitan kemudian diseret dan dilemparkan dalam truk untuk dibawa ke lubang buaya. Dalam kekacauan itu, seorang polisi bernama Sukitman yang mendengar suara tembakan berusaha mendekati lokasi. Namun ia dihadang oleh pasukan Cakrabidawa dan akhirnya ikut diangkut bersama jenazah Jenderal Panjaitan ke lubang buaya. Sekitar pukul 4.30 pagi, Komandan Jenderal Umar tiba di rumah Jenderal Nasution setelah menerima laporan tentang adanya penculikan.
Ia diikuti oleh 5 tank yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. 2 tank ditempatkan untuk menjaga rumah Nasution, sementara 3 tank lainnya dikerahkan untuk mengejar pasukan penculik. Sayangnya, ketika tank tersebut gagal mengejar truk pasukan penculik yang sudah lebih dulu melesat menuju lubang buaya. Pada pukul 5.15 pagi, seluruh pasukan penculik tiba di lubang buaya. Mereka bergabung dengan pasukan lainnya dan melaporkan bahwa operasi militer G30S telah berhasil dilaksanakan. Di tempat lain, Basuki Rahmat, salah satu saksi mata penculikan, segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Maijen Soeharto di rumahnya. Di lubang buaya, 3 jenderal dan 1 letnan yang masih hidup diseret ke suatu tempat untuk diinterogasi. Mereka dipaksa menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka terlibat dalam Dewan Jenderal, sebuah kelompok yang disebut-sebut merencanakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Namun, para jenderal tersebut menolak menandatangani pernyataan tersebut. Penolakan ini memicu kemarahan dari anggota PKI yang terlibat dalam operasi tersebut. Akibatnya, ketiga jenderal itu menjadi korban penyiksaan brutal. Mereka dipukuli, ditendang, dan dianiaya secara kejam. Jenderal, ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan, ayo tekan. Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan, tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih, tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Bicara! Ayo bicara! Mata ini baik! Siksaan neraka ini belum dimulai, Jenderal. Kecuali Jenderal mau menurut apa kata saya. Main wanginya minyak wangi Jenderal. Begitu harum sehingga mengalahkan kami secara sendiri. Pasti tutup mulut! Pekan! 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 Ayo tekan! Kekejaman yang sama juga dialami Letnan Pierre Tandian yang sejak awal diduga sebagai Jenderal Nasution oleh para penculik. Saat Tandian menolak memberikan informasi mengenai keberadaan Jenderal Nasution, ia disiksa dengan cara yang sama. Tindakan penyiksaan ini berlangsung selama beberapa waktu dan mereka diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, bahkan ketika sudah tak berdaya. Ini baru sesuatu kami. Bagaimana? Mati tidak mau tekan. Saya bisa injek sampai mampus, Jenderal. Tekan! Saya pemahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat luka Jenderal. Habisin saja itu. Sementara itu, di studio Penas, Letkol Untung dan rekan-rekannya sedang menyusun naskah mengenai Dewan Revolusi. Setelah naskah selesai dibuat, Letkol Untung memerintahkan Kapten Suradi yang memimpin Komando Penguasaan Kota untuk mengumumkannya melalui radio Republik Indonesia. Karena para pegawai Penas sudah mulai berdatangan, Letkol Untung dan rekan-rekannya lalu segera berkemas meninggalkan studio. Setelah penyiksaan berlangsung cukup lama,
ketika jenderal itu akhirnya ditembak mati. Jenazah mereka kemudian dibuang ke dalam sumur tua sedalam 10 meter di area tersebut. Sebelum menimbun sumur, para eksekutor kembali menembaki mayat-mayat itu untuk memastikan tidak ada yang masih hidup. Setelah itu, mereka mencoba menghilangkan jejak dengan menanam pohon pisang di atas sumur. Sukitman yang sejak tadi diikat dan ditutup matanya akhirnya dilepaskan begitu saja oleh PKI. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar PKI karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Sukitman kelak akan menjadi saksi kunci yang membongkar rahasia besar mereka. Pada sekitar pukul 11 siang, Kapten Suradi memaksa seorang penyiar radio untuk membacakan naskah mengenai gerakan 30 September. Naskah tersebut menyebutkan bahwa gerakan ini dilakukan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari upaya kudeta oleh Dewan Jenderal dan untuk mengganti Dewan Jenderal dengan Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Mendengar pengumuman itu, para petinggi militer termasuk Mayor Jenderal Soeharto yang berada di Kostrad merasa terkejut. Komandan Resimen Komando Angkatan Darat atau RPKAD, Kolonel Sarloedi langsung mengambil tindakan dengan memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Radio Republik Indonesia. Letnan II Sintong Panjaitan lalu ditunjuk untuk memimpin penyerbuan tersebut. Majen Soeharto sebagai Panglima Cadangan Kostrad segera mengambil alih komandan pasukan Angkatan Darat. Ia memerintahkan Letnan Kolonel Ali Murtopo untuk menjemput Batalion 454 yang berada di pihak Letnan Kolonel Untung dan memintanya segera menghadap Majen Soeharto. Tak lama kemudian, Komandan Batalion 454 tiba di Kostrad untuk memenuhi panggilan Majen Soeharto. Mereka mengaku telah mendengar kabar bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta terhadap Presiden. Namun, Majen Soeharto menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Ia kemudian mengeluarkan ultimatum agar pasukan Batalion 454 menarik diri sebelum pukul 6 sore. Jika tidak, mereka akan berhadapan dengan pasukan Kostrad. Ancaman ini akhirnya membuat pasukan yang bertugas menguasai kota menghentikan perlawanan dan menyerahkan diri. Tak lama setelah itu, Majen Soeharto mengadakan rapat staf pertama di mana ia menjelaskan bahwa keberadaan Dewan Jenderal adalah rekayasa. Sementara itu, Laksamana Madia, Amardani, dan rombongannya tiba di Halim Perdana Kusuma untuk melaporkan kepada Presiden Soekarno mengenai tindakan yang telah diambil terhadap Dewan Jenderal. Laporan ini kemudian diperinci oleh Brigjen Suparjo setelah tiba di istana. Mendengar laporan tersebut, Presiden Soekarno dengan tenang menyatakan bahwa tindakan semacam itu biasa terjadi dalam revolusi. Di sisi lain, Majen Soeharto segera menghubungi Laksamana Madia, Marta Dinata, dan para petinggi TNI lainnya untuk memberitahukan bahwa ia telah mengambil alih komando sementara Angkatan Darat guna menghindari kekosongan pimpinan. Ia juga menugaskan Kolonel Sarloedi untuk merebut kembali Radio Republik Indonesia dari tangan kelompok Gerakan 30 September. Dari Pangkostrat, pimpinan Angkatan Darat, ditujukan kepada seluruh Panglima Kodam. Isi berita: Kolonel Sarloedi sudah tahu mengenai apa yang terjadi. Sudah, Pak. Kami sudah mendengar siaran Untung jam 7 tadi. Saya perintahkan Kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Pada saat yang sama, para pemimpin G30S mulai menyadari kegagalan gerakan mereka. Sebagian dari mereka ragu untuk melanjutkan, sementara sebagian lainnya masih optimis. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk berpencar dan meninggalkan Halim Perdana Kusuma. Memang belum bisa dikatakan gagal gerakan kita. Dan saya tetap yakin secara apapun gerakan kita pasti menang. Aksi kita harus menang. Masalah yang mendesak sekarang adalah adanya kemungkinan bergabungnya lawan-lawan kita, sehingga tercipta suatu kekuatan besar. Firasat militer saya mengatakan cepat atau lambat, Nasution, Soeharto, dan Umar akan menghitung angka-angka. Kalau begitu, mari kita hitung angka-angka kita.
Tapi sebelumnya, kita harap saja kekuatan kita yang sekarang tidak goyah oleh hasutan dan bujukan siapapun. Saya telah memberi perintah kepada Kolonel Sarwaedi supaya menunda rencana penyerbuan ke RRI dan Telkom sampai ada perintah lebih lanjut. Saya khawatir kalau operasi dilakukan siang hari akan membawa banyak korban. Dari berbagai laporan bahwa Pangkalan Udara Halim merupakan tempat komando gerakan 30 September. Sementara itu, Maijen Soeharto kembali mengadakan rapat staf kedua yang menghasilkan keputusan untuk merebut kembali wilayah Halim Perdana Kusuma dari tangan kelompok Gerakan 30 September. Di tempat lain, Presiden Soekarno mengumpulkan beberapa pejabat penting untuk melakukan rapat. Dalam rapat tersebut, Presiden Soekarno memutuskan untuk sementara menangkap jabatan sebagai pimpinan Angkatan Darat dan menunjuk Maijen Pranoto untuk menjalankan tugas sehari-hari. Presiden juga menyiapkan pernyataan tertulis yang akan disampaikan melalui Radio Republik Indonesia yang saat itu masih dikuasai oleh kelompok G30S. Radio Republik Indonesia kemudian mengumumkan rencana pembentukan Dewan Revolusi Indonesia yang terdiri dari rakyat sipil pendukung gerakan tersebut. Tak lama setelah pengumuman itu, Kolonel Wijanarko melaporkan kepada Maijen Soeharto bahwa Presiden Soekarno dalam keadaan aman di Halim. Soeharto kemudian meminta agar Presiden segera meninggalkan Halim sebelum tengah malam karena situasi yang tidak aman. Mendengar hal itu, Presiden Soekarno pun setuju dan segera meninggalkan wilayah Halim. Yang ini juga dari harus menyiarkannya. Selanjutnya ditegaskan bahwa bagi mereka yang berpangkat di atas letnan kolonel diharuskan menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi secara tertulis dan setelah pernyataan itu baru ia berhak memakai tanda pangkat letnan kolonel. Sementara itu, propaganda Gerakan 30 September terus disebarkan melalui siaran radio Republik Indonesia dengan naskah yang menyebutkan bahwa gerakan ini bertujuan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari upaya kudeta yang direncanakan oleh Dewan Jenderal. Informasi ini disebarluaskan untuk menjustifikasi tindakan penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal. Maijen Soeharto yang telah mengambil alih komando Angkatan Darat menyadari pentingnya menghentikan propaganda tersebut dan merebut kembali Radio Republik Indonesia sebagai pusat penyebaran informasi. Ia lalu memerintahkan Kolonel Sarwaedi selaku Komandan Resimen Komando Angkatan Darat atau MPKAD untuk segera melancarkan operasi guna menguasai kembali RRI sebelum pukul 7 malam. Kolonel Sarwaedi dan pasukannya pun langsung bergerak cepat melaksanakan perintah tersebut. Siap, kami telah siap dengan pasukan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari komandan dan wakil-wakil komandan Gerakan 30 September. 4. Sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Revolusi Provinsi paling banyak 35 orang. Firasat kawan Brigjen Suparjo terbukti. Sebagian pasukan Bima Sakti yang berasal dari Zon 530 Brawijaya bergabung ke Kostrad. Sedangkan Zon 454 Ponegoro menyingkir ke arah sini karena posisi mereka mulai terdesak. Saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama, keadaan tidak akan semakin buruk. Dan segera semua mereka akan bersatu menghadapi kita, menghancurkan kita. Lebih baik kita segera melakukan langkah-langkah sebelum semua itu terjadi. Gerakan semua pasukan ke arah basis kita di Pondok Gede. Dan sesuai dengan rencana kita, segera kita hubungi Ketua Aidit agar secepatnya meninggalkan Jakarta. Begitu RRI dapat kita kuasai, segera siarkan rekaman ini. Siap. Para pendengar sekalian di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, telah terjadi di Jakarta suatu peristiwa yang dilakukan oleh suatu golongan kontra-revolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Pada Benar-benar luar biasa film ini. 1965, mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka telah dapat memaksa dan menggunakan studio RRI Jakarta dan kantor besar telekomunikasi Jakarta untuk keperluan aksi penteroran mereka.
Wah, full kita lihat ya, luar biasa, keren, mengingatkan kita pada masa lalu, pada gerakan 30 September. Operasi RPKAD berjalan dengan lancar dan mereka berhasil menguasai RRI tanpa mengalami perlawanan yang berarti. Begitu RRI berhasil dikendalikan Angkatan Darat, Maijen Soeharto kemudian memberikan klarifikasi melalui siaran radio. Dalam pengumumannya, ia menegaskan bahwa isu tentang Dewan Jenderal yang direncanakan untuk menggulingkan Presiden Soekarno adalah tidak benar. Ia juga menyebut bahwa gerakan 30 September bukanlah upaya revolusioner, melainkan tindakan kontra-revolusioner yang bertujuan mengancamkan negara. Pernyataan Soeharto ini menjadi titik balik dalam penanganan krisis G30S karena banyak pihak yang mulai menyadari bahwa gerakan tersebut sebenarnya merupakan tindakan pemberontakan yang melawan pemerintah. Melalui siaran radio itu, Soeharto mulai memulihkan kendali atas situasi nasional dan menguatkan posisi Angkatan Darat dalam respon ancaman tersebut. Para pendengar sekalian, dengan demikian jelaslah bahwa tindakan mereka itu kontra-revolusioner. Gerakan kontra-revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan. Dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi kita yang tercinta Soekarno. Diharap masyarakat tetap tenang dan tetap Keren. waspada, Bagus siap banget. jaga. Ya, terima kasih. Ini melihat di Pimpinan sementara Angkatan Darat YouTube-nya Kepo Republik Sejarah Indonesia, ya, tertanda asli Soeharto, dari Kepo Mayor Sejarah. Jenderal TNI. Lapor. Pesan Bapak sudah saya sampaikan kepada Pak Harto. Dan Pak Harto berpesan sebaiknya Bapak pindah ke Kostrad. Malam itu, Jenderal Nasution yang terluka di bagian kaki akibat usaha penculikan di rumahnya akhirnya berhasil mencapai markas Kostrad setelah bersembunyi seharian. Kondisinya lemah, namun ia tetap bertekad untuk membantu memimpin upaya penyelamatan negara dari ancaman gerakan 30 September. Kedatangannya memperkuat kepemimpinan Maijen Soeharto dan meningkatkan semangat pasukan. Setelah peristiwa gerakan 30 September 1965, situasi politik dan militer Indonesia berada dalam keadaan genting. Dalam pertemuan penting yang diadakan oleh Presiden Soekarno dengan para petinggi TNI, termasuk Maijen Soeharto, suasana semakin tegang. Peristiwa gerakan 30 September baru saja terjadi dan dampaknya masih terasa di seluruh negeri. Presiden Soekarno yang selama ini menjadi tokoh utama revolusi berusaha menenangkan situasi. Ia menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah bagian dari dinamika revolusi dan tidak perlu menimbulkan kecurigaan yang berlebihan, terutama antara cabang-cabang angkatan bersenjata. Presiden Soekarno secara khusus meminta agar Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto tidak mencurigai angkatan lainnya, terutama Angkatan Udara. Omar Dhani, selaku Panglima Angkatan Udara, telah memberikan laporan kepada Soekarno bahwa angkatannya tidak terlibat dalam peristiwa G30S. Soekarno mencoba meyakinkan bahwa kejadian ini tidak menunjukkan adanya konflik internal di antara angkatan bersenjata. Namun, Maijen Soeharto tidak sepenuhnya menerima penjelasan tersebut. Ia mengajukan bukti yang menunjukkan adanya senjata laras panjang milik Angkatan Udara yang ditemukan di lokasi kejadian di Lubang Buaya, tempat di mana para jenderal yang diculik, dibunuh, dan disembunyikan. Bukti ini menguatkan kecurigaan Soeharto bahwa ada keterlibatan pihak Angkatan Udara dalam peristiwa tersebut. Petinggi Angkatan Udara, termasuk Omar Dhani, menyangkal adanya tuduhan tersebut. Mereka berpendapat bahwa senjata-senjata itu mungkin saja telah dicuri dari gudang senjata mereka dan digunakan oleh pelaku gerakan 30 September tanpa sepengetahuan mereka. Meskipun demikian, Soeharto tetap skeptis dan terus mendorong penyelidikan lebih lanjut terhadap keterlibatan elemen-elemen tertentu dari Angkatan Udara dalam gerakan ini. Rapat ini menjadi momen penting yang memperlihatkan adanya ketegangan antara Presiden Soekarno dan Maijen Soeharto, terutama terkait penanganan peristiwa G30S dan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Presiden Soekarno kemudian mengumumkan bahwa ia telah mengambil alih kepemimpinan Angkatan Udara, sebuah langkah untuk menegaskan kendali atas cabang militer yang sebelumnya dipimpin oleh Omar Dhani yang dicurigai terkait dengan gerakan tersebut. Sementara itu, Maijen Soeharto melaporkan kepada Presiden bahwa ia telah mengambil alih komando Angkatan Darat, sebuah langkah yang diambil berdasarkan kebiasaan di Kostrad apabila Jenderal Ahmad Yani tidak dapat menjalankan tugasnya.
Soeharto menegaskan bahwa langkah ini sesuai dengan prosedur darurat untuk memastikan stabilitas militer. Presiden Soekarno kemudian secara resmi menunjuk Soeharto sebagai pemimpin Angkatan Darat dan memberikan wewenang penuh kepadanya untuk memulihkan keamanan di Indonesia. Penunjukan ini menjadi titik penting dalam karir Soeharto dan menandai awal dari peran sentralnya dalam penanganan situasi pasca G30S. Setelah penunjukan tersebut, Soeharto langsung memerintahkan operasi militer untuk merebut wilayah Halim Perdana Kusuma yang menjadi salah satu pusat pergerakan pasukan gerakan 30 September. Bagaimana Pak Harto? Apa jadi dilaksanakan rencana menguasai Halim? Agar jangan kesiangan dan untuk menghindari pertempuran? Ya, kerjakan sekarang juga. Keesokan harinya, pada tanggal 2 Oktober 1965, Angkatan Darat melancarkan operasi besar-besaran untuk merebut Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang menjadi markas utama gerakan 30 September. Pangkalan ini juga berfungsi sebagai titik kumpul bagi para pelaku G30S, termasuk beberapa tokoh kunci PKI dan perwira militer yang terlibat. Cepat atau lambat, secara militer, gerakan kita akan dilumpuhkan. Dengan kekuatan penuh, pasukan TNI yang dipimpin oleh Majen Soeharto dan Kolonel Sarwo Edi menyerbu Halim. Jumlah pasukan TNI yang besar dan terkoordinasi membuat pasukan G30S kewalahan menghadapi serangan. Pasukan gerakan 30 September tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan dan dengan cepat mulai mundur serta menyerah. Sebagian dari mereka melarikan diri, sementara yang lainnya ditangkap oleh pasukan TNI. Kita tidak sendirian di Jakarta. Sementara, jangan mengadakan perlawanan. Usahakan untuk bertahan. Ganti. Perintah sudah diterima. Ganti. Bagaimanapun caranya, kolonel harus berusaha menghentikan tembak-menembak. Mengingat di sekitar sini ada keramat dan penduduk cukup padat. Saya kira sebelumnya Komodor perlu mengetahui bahwa tembakan dimulai dari pihak sana. Dan kami di sini hanya bertahan. Tapi cobalah kita berusaha kontak mereka. Sementara kita beban, kawan ketua akan terus berusaha mengirimkan kurirnya. Sementara kawan-kawan kita yang lain akan melanjutkan langkah partai secara hukum. Lapor. Sementara kami terus bertahan di sini dan mengingat situasi belum bisa kami atasi, kami sarankan komandan meninggalkan tempat ini dan menunggu di Koops. Di sini cukup saya saja yang menghadapi. Dengan jatuhnya Halim ke tangan TNI, operasi militer G30S secara efektif berakhir. Para pemimpin gerakan, termasuk Letkol Untung dan Brigjen Suparjo, berusaha melarikan diri. Namun beberapa di antara mereka akhirnya tertangkap dalam beberapa hari berikutnya. Keberhasilan operasi tersebut mengembalikan kendali militer kepada Angkatan Darat dan menandai dimulainya upaya untuk menindak tegas PKI serta para pendukung gerakan 30 September. Lapor. Pangkalan Udara Halim dan wilayah sekitarnya sudah kita kuasai. Laporan selesai. Dan selanjutnya, siap menunggu perintah. Setelah wilayah tersebut berhasil dikuasai, Majen Soeharto mengeluarkan perintah untuk segera mencari 7 jenderal yang telah menjadi korban penculikan dan pembunuhan oleh gerakan 30 September. Pada tanggal 3 Oktober 1965, operasi pencarian dimulai di sekitar wilayah Halim. Tak jauh dari sana, TNI juga menyusuri daerah Lombuaya yang dianggap mencurigakan. Polisi Sukitman yang menjadi saksi mata kemudian dibawa ke lokasi untuk menunjukkan tempat di mana jenazah para korban disembunyikan. Berkat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Sukitman, terungkaplah rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh PKI.
Sudirman menunjuk sebuah pohon pisang yang diyakini menjadi penanda lokasi jenazah para jenderal. Pohon itu kemudian dicabut dan terlihatlah tanah yang tampak belum lama ditimbun. TNI bergerak cepat melakukan penggalian hingga malam hari. Setelah menggali beberapa meter, mereka mulai mencium aroma busuk yang membuat mereka yakin bahwa mayat yang mereka cari ada di bawah sana. Namun, karena hari sudah semakin gelap, proses evakuasi dihentikan sementara waktu dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Jelas dan dapat dipastikan bahwa yang dilihat lutut atau kaki manusia. Saya sendiri menyaksikannya, Pak. Besok saya sendiri akan ke sana. Keren, Pada keren, tanggal 4 keren Oktober sekali 1965, film ini. Majen Soeharto memimpin langsung proses evakuasi mayat 7 jenderal korban gerakan 30 September di Lubang Buaya. Pasukan TNI kemudian mulai menggali sumur tua yang digunakan oleh para pelaku untuk menyembunyikan mayat para korban. Satu persatu, mayat para jenderal dievakuasi dalam kondisi yang mengenaskan. Majen Soeharto yang memimpin operasi tersebut memastikan bahwa proses pengangkatan korban dilakukan dengan penuh kehormatan, meskipun situasi di sekitar lokasi masih penuh dengan ketegangan. Serta menekankan perjuangan Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Majen Soeharto dalam menumpas gerakan tersebut guna memulihkan stabilitas negara. Sebagai penutup, film ini menyajikan pesan penting tentang bahaya ideologi komunis yang ingin merusak persatuan bangsa dan mengingatkan generasi penerus untuk senantiasa waspada terhadap ancaman yang merongrong kedaulatan dan keamanan negara. Saya Diki pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana menurut kalian semua? Setelah menyaksikan ini, bagaimana? Oke.